Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andrawati dari jurusan Ilmu Kelautan, kelompok 8, Desa Suarga Bara. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita menggunakan masker sesuai dengan protokol COVID-19. Selanjutnya kita simak video saya yang berikutnya. Desa Suarga Bara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Suarga Bara memiliki luas kurang lebih 43.450 hektar. Dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Bengalon, sebelah selatan Kelurahan Teluk Lingga, sebelah timur Desa Sinagembara, sebelah barat Kecamatan Rantau Pulung, dengan jumlah penduduk sebanyak 16.555 jiwa. Laki-laki 8.904 jiwa dan perempuan 7.651 jiwa. Dengan kepala keluarga 4.715. Desa Suarga Bara juga memiliki potensi lokal seperti batik Buita, pabrik tahu tempe, dan bukit Teletubbies. Selain itu, Desa Suarga Bara juga memiliki tempat kuliner yang bertempat di Town Hall. Tidak hanya itu saja, tetapi Suarga Bara juga memiliki peternakan sapi peras dan ayam petelur. Desa Suarga Bara sangat dekat dengan pertambangan batu bara, sehingga masyarakat penduduk dekat dengan pertambangan batu bara yang ada di Kutai Timur. Tiper angkatan 2020. Jadi kami di sini terdiri dari perwakilan kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, saya sendiri bernama Ahmad Maulana Zulfikar, jurusan Teknik Pertanian, Studi Minat Energi dan Mekanisasi Pertanian. Di selesai di sini, saya Iqbal dari jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2019. Nama saya Nepi, saya dari jurusan Kehutanan angkatan 2017. Jadi begini Pak, mungkin Bapak bisa perkenalan singkat seperti itu Pak. Oke Pak, mohon maaf ini Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Desa Suarga Bara? Sudah 3 tahun dan ini jalan 4 tahun. Yang 4 tahun. Dari Dari 2017 sampai saat di Desa Suarga sendiri Pak terdiri dari berapa dusun? ini 10 dusun, 10 dusun. Dan untuk RT-nya Pak 50 RT. 50. Mayoritas masyarakatnya itu Pak bekerja sebagai apa Pak? Mayoritas di Desa Suarga Bara penghasilan atau pekerjaan mereka karyawan swasta atau pekerja tambang perusahaan di KPC atau kontraktor. Mungkin pastikan di Desa Suarga Bara sendiri nih memiliki potensi Pak ya. Ya, Kira-kira menurut Bapak potensi yang paling menonjol nih di Desa Suarga Bara itu apa? potensi yang ditonjolkan di Desa Suarga Bara, kami melakukan visi misi kepala desa, yaitu
desa mandiri berbasis agrowisata. Jadi di sini potensinya wisata, yang mana wisata ini terletak di TNK, di Pripap dan Mentoko. Itu yang pertama. Yang kedua, wisata kuliner, wisata batik, dan wisata tari. Ada beberapa suku di sini, kayak tari Toraja atau tari Timur, itu juga Gitu Pak ya. yang kami angkat, yang kami gali untuk dipersembahkan kalau misalnya ada wisata yang mau ke orang yang mau ke sana, ada acara, kita tampilkan Gitu Pak ya. dalam acara penyambutan gitu. Terus Pak, untuk pendidikan sendiri di sini ada berapa sekolah gitu Pak ya? Pendidikan di sini SD, SMP, dan sementara SMA belum ada. Jadi kalau untuk SMP-nya ada dua, ya, SMP BPSB sama SMP 4 di Prodesa sana. Oh ya, 3 sama ada juga SMP-nya SMP Darussalam. Ya, itu SMP terpadu Darussalam. Sama kalau SD-nya ada SD 003, ada SD PPSB, ada juga SD Darussalam. Ya. Kalau mayoritas agama nih Pak di desa Sargabara, Mayoritas terbanyak ya agamanya Islam. selain itu yang lain ada Kristen, ada juga Hindu, ada pura kan di atas. gitu Pak ya. Untuk kayak rumah sakit Pak, ada kah di desa Sargabara gitu? Di Sargabara rumah sakit tidak ada, cuma ada klinik kayak SOS, sama ada klinik di Purwoskabo. Sama fasilitas kesehatan lainnya ya paling pusban. Ya. Nah sampai ini Pak, ini kan kita sedang menghadapi masa pandemik ini Pak ya. Ya. Apakah berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap desa Pak? Ya pasti ada dampaknya. Ya, terutama kalau untuk sosialnya, kita dijaga jarak, ngobrol tidak boleh terlalu lama interaksinya. Artinya itu. Yang kedua, orang juga berusaha juga terkendala, tidak mungkin yang tadinya bisa kesana kemari untuk masyarakat bisa beli, akhirnya kan terbatas waktu apa segala. Terus penghasilan juga ada yang di PHK dari perusahaan kan, yang apalagi perusahaannya yang nggak terlalu menonjol, akhirnya mereka nggak bisa menggaji karyawannya karena sudah COVID ini. Ya dampaknya akhirnya mereka di PHK dan nganggur gitu. Itu Pak ya. Teman-teman yang lain? Oh iya Pak, ini kan kami dari mahasiswa KKN Pak. Terus selama pandemi ini, kedatangan kami di sini apakah diterima dengan baik atau gimana Pak? Maksudnya kan ini selama pandemi kan Pak ya? Iya, terus melaksanakan KKN di Desa Sargabara. Pada dasarnya dari kami Bapak, ya? pasti kan menerima namanya program ataupun adik-adik di sini untuk melanjutkan studi kan, penelitian apa segala pasti kita terima dengan baik, tapi dengan catatan kan, karena ada juga hal-hal yang tidak bisa seperti yang biasanya kan. Artinya kayak itu tadi, mungkin kalau KKN kan mungkin biasanya ngumpul atau untuk dijaga, terus misalnya rapat di ruangan misalnya tidak boleh terlalu lama. Artinya tidak seperti yang biasa kita bebas kan gitu. Pasti kita terima, tapi dengan tetap protokol atau protap COVID kan gitu, tetap gitu. Iya Pak, saya mau menanyakan apakah di kantor desa ini khususnya sudah menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan? Sudah. Maksudnya kami dari pemerintah desa sudah melakukan woro-woro ya, artinya himbauan-himbauan melalui toa atau keliling pakai mobil. Di situ kita berikan mereka arahan, pakai masker kalau keluar rumah, terus jaga jarak kalau misalnya di tempat keramaian. Itu sudah kita lakukan, dan juga kita sudah melakukan penyemprotan di
ruangan terbuka misalnya kayak tempat bermain atau sekolah, kita sudah menyebut gereja, musola, dan masjid sudah semua kita lakukan. Tapi ini juga nanti akan berlanjut lagi karena kemarin sudah ada kita dapat bantuan lagi dari pemerintah kabupaten semprotan dan juga alat semprot sama ini. COVID-19 ini. Nah, ketika itu kita dari setiap RT yang hadir di kantor Swarga Bara saat itu memang sudah dihimbau atau memberikan pembekalan cara mengatasi COVID ini. Yang ketika itu kan sudah mulai gempar itu terutama di daerah Jakarta. Kita diarahkan ketika itu untuk memaksimalkan kita turun ke lapangan, door to door, untuk menyampaikan ke setiap warga agar mereka selalu menjalankan instruksi dari protokol COVID-19. Ya, kita sudah tahu bahwa di situ ada item-item yang sudah disampaikan, terutama mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan atur jarak, dan tidak diperkenankan untuk menghadiri keramaian. Suatu contoh misalkan ke pasar atau ke tempat-tempat yang banyak orang ngumpul, ya seperti itu. Untuk warga sini masih ada nggak Pak yang kayak yang keluar nggak pakai masker saat ini? Ketika ada new normal, perlahan-lahan sudah mulai mereka abaikan maskernya, tetapi kan kita ini belum sepenuhnya normal. Ketika saya ketemu dengan mereka yang nggak pakai masker, ya saya akan sampaikan supaya selalu memakai masker. Apalagi ke depan ini ada instruksi dari kepolisian bahwa akan ada tilang di tempat ketika ada orang yang berkendara tidak memakai masker. Begitu. Kalau di daerah tempat ini ada nggak Pak yang kayak pembagian masker gitu? Ada dari kemarin-kemarin, terutama dari Ketua Ikatan Toraja, ada dari KSSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ada yang masuk ke sini membagi masker. Kemudian ada juga anggota dewan yang turun ke lapangan untuk membagi masker. Kalau di daerah sini ada nggak Pak yang kayak yang kena corona itu? Ya syukurlah ada di lingkungan kami di RT 15 ini yang penduduknya hampir 400 jiwa. Nah, sampai sekarang ya nggak ada yang positif ke corona. Ya kalaupun ada yang dari luar, karena ada juga warga kita yang anaknya kuliah di mana. Terima kasih telah menyaksikan video pengenalan daerah dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.